Yesus sendiri yang berkata di dalam Di mana Ilham dia berkata begitu? Di mana Pak Filipi Pendeta? 2. Di mana? Hah? Filipi 2. Filipi 2. Oh, aduh. Kitab Filipi itu tulisan siapa Pak Pendeta? Itu tulisan Paulus, ilham dari Allah. Paulus untuk orang-orang di Filipi. Kok Anda katakan pula itu perkataan Yesus sehingga nggak ada? Itu surat Paulus untuk orang-orang di Filipi. Sampai di Indonesia dijadikan oten jadi kitab sucinya. Semoga Allah semoga Allah memberkahiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Jangankan hanya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia nanti akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi penghakiman atas apa yang dia lakukan. Udah? Itu jawabannya ya. Kalau lain model bangkit Allah, semua nanti kita bangkit. Semua manusia nanti akan dibangkitkan, bro. Itu ya jawabannya ya. Oke, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Ya, baik. Nah, lanjut. Nah, jadi seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil punya akhlak nggak Pak Pendeta? Iya, punya akhlak. Tunjukkan ayatmu, surah Maryam. Apa? Punya akhlak. Jadi ini kok Pak Pendeta, berarti seandainya anak kandungmu menjadikan istrimu hamil, anakmu termasuk punya akhlak. Berarti boleh anakmu menjadikan istrimu hamil? Boleh. Begini, kalau kita bicara Tuhan, kita perlu menghormati nama kuasa Tuhan. Ya, jadi kalau Bang bicara seperti itu ya, Bang menghina Tuhan. Kenapa? Kalau kita bicara Tuhan, iya, kita hidup karena kasih karunia. Enggak, kenapa menghina? Coba lah. Yang menjadikan Maria hamil ini kan Tuhan. Bener kan Pak Pendeta kan? Tuhan, iya. Iya, Tuhan itu namanya siapa Pak Pendeta? Ya, Yesus. Bapa di surga. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Iya, Yesus kan. Tuhan itu namanya Yesus. Anak Maria namanya siapa? Nah, dia anak Allah. Anak Maria namanya siapa? Kok Allah? Mana dia? Yesus namanya. Siapa? Anak Maria, Yesus namanya, anak Allah. Iya, anak Maria namanya Yesus. Yesus anak Maria ini adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang Tuhan anak Maria ini Maha Kuasa. Ya, yang menjadikan Maria hamil adalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Anak Maria. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa? Anaknya. Apakah itu punya akhlak? Ayo. Anakku adalah suamiku. Gimana? Ya, kalau kita bicara tuh Yesus, dia berkuasa di bumi, di sorga. Ya. Jadi semua lutut akan berkelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, seperti dikatakan Filipi. Jadi barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diampuni dan diselamatkan. Siapa yang menolak Yesus, berarti dia golongan setan. Yang berkata begitu siapa, Pak Pendeta? Ya. Yang berkata itu siapa? Berkata begitu itu siapa? Nah, Yohanes 3:16 itu mengatakan bahwa siapa? Yang berkata begitu siapa? Yang mana yang berkata? Setiap lidah akan bla 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 bla. Yang berkata begitu itu siapa? Nah,
Yesus sendiri yang berkata di dalam Di mana Ilham dia berkata begitu? Di mana Pak Filipi Pendeta? 2. Di mana? Filipi Hah? 2. Filipi 2. Oh, aduh. Kitab Filipi itu tulisan siapa Pak Pendeta? Itu tulisan Paulus, ilham dari Allah. Paulus untuk orang-orang di Filipi. Kok Anda katakan pula itu perkataan Yesus sehingga nggak ada? Itu surat Paulus untuk orang-orang di Filipi. Sampai di Indonesia dijadikan oten jadi kitab sucinya. Sama halnya aku tulis surat ini untuk orang di Jakarta. Sampai di Afrika dibikin tulisan surat ini jadi kitab suci sama orang Afrika. Bukan firman Tuhan jelas dalam 2 Korintus 11 nomor 17, ya, 1 Korintus 11 nomor 17. Ya, Paulus sendiri mengatakan apa yang dia sampaikan itu bukan berasal dari firman Tuhan. Korintus 11 nomor 17 itu surat Paulus kepada orang-orang Filipi. Yang saya tanyakan, ya, di mana Yesus berkata, setiap lidah yang mengolak aku beribu bla 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 tidak akan binasa. Di mana Yesus berkata begitu, Pak Pendeta? Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini tidak binasa. Nggak nyambung data itu, Pak Pendeta. Nggak nyambung data itu dengan narasi yang di awal tadi, Pak Pendeta. Yang saya tanyakan, di mana dalam Bible Yesus mengatakan siapa yang menolak dia tidak akan selamat, bahkan binasa. Kalau perkataan Yesus, dia mengatakan, ya, orang-orang yang memanggil dia Tuhan, orang-orang yang bermukjizat atas nama dia, orang-orang yang bernubuat atas nama dia, akan diusir dia. Disangkalnya, aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah dari hadapanku, pembuat kejahatan. Matius 7, 22-23. Bahkan, orang-orang yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia, dia si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu baru nampak, biru, jelas perkataan Yesus, tinta merah tertulisnya gitu loh. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan. Apa makna jalan yang disampaikan oleh Yesus, Pak Pendeta? Silakan. Ya, dia satu-satunya keselamatan bagi manusia. Seperti yang dikatakan. Gak ada bagi manusia. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu, Pak Pendeta. Aduh, ayatnya apa? Kalian bacanya gimana? Pemahaman kalian apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran dan hidup yang dikatakan oleh Yesus itu ada, ya, kisi-kisinya ada dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Yang mengenal Tuhannya Yesus itu adalah Allah yang benar dan memiliki Allah satu-satunya seperti dalam Markus 12 nomor 29. Itu hanya Islam, Pak Pendeta. Kami yang beriman kepada Allah yang benar. Cuman kami yang beriman kepada Tuhan yang Esa. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Sementara kalian mengenal Tuhan kalian dengan konsep Tritunggal. Di kalimat berikutnya Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata, dan mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku mengenal aku, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami umat Islam mengenal Yesus itu sebagai utusan. Kalian kenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi hidup yang kekal, jalan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus di zaman sekarang hanya mengarah kepada umat Islam. Mengarah kepada umat Islam. Meskipun ketika kami beriman kepada Allah yang benar dan kami beriman ya kepada Tuhan yang Esa, kami tidak melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa? Karena Yesus mengklaim dirinya hanya untuk Bani Israel, bukan Bani pemakan baby. Terimalah kenyataannya, teman-teman Kristen. Yesus itu nggak kenal kalian.
Yesus pun nggak kenal kitab liang, nggak kenal Yesus itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bla bla bla, nggak kenal. Karena kitab itu ditulis hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit, dan tidak ada validasi dari Yesus membenarkan tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan juga tulisan-tulisan dari Paulus. Nggak kenal dia. Kitabnya rong, cair rong dari Bang Alex rong, Masya Allah rong, rezeki kauran rong, barakallahu fikum Bang Andrex. Itu kenyataannya, kalian adalah umat penyesat yang akan diusir oleh Yesus. Kalian adalah si pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kalian memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara dalam Matius 11:25 Yesus bertuhan. Siapa Tuhan Yesus? Bapa. Ketika Yesus bertuhan kepada Bapa, ya, Bapaknya adalah Tuhan langit dan bumi. Kenapa tuh Yesus malah kalian Tuhan kan? Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman yang menamakan dirinya pengikut Kristus atau pentuhan Yesus. Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan Yesus tidak membawa pengajaran atas dirinya sendiri. Matius, Yohanes 5 nomor 30. Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan dan menggenapkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 17 sampai 8. Dia membawa hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, bukan membawa hukum atas dirinya sendiri. Ya, dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, berada di bawah hukum Taurat, bukan membawa hukum dan pengajaran sendiri. Ketika dia menyampaikan pengajaran di Bait Allah pada saat itu, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah pengajaran yang berdasarkan dari hukum Taurat. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus. Dibatalkan Paulus hukum Taurat. Seakan-akan gak ada gunanya Yesus turun ke dunia selama 33 tahun. Pahit kan teman-teman Kristen kan? Pahit kan? Pedih kan? Tapi itu kenyataan buatmu, harus kau telan. Bahkan ya, nih pendeta kalian ini cuman bisa cengat-cengir, diam nunggu anak. Apapun kan bisa dibantah aja. Apapun gak bisa dibantah. Cuman pelangap, cair perpuluhan pendeta ya kan. Pelangap, cair perpuluhan ya kan. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan disebut anak-anak Allah. Gak ada di mana dikatakan percaya Yesus sebagai Tuhan disebut anak-anak Allah, di mana? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua Yohanes 1 nomor 20, aku baca. Yohanes 1 ayat 12. Nomor 12. Ya, nomor 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mana di sini percaya Yesus menjadi anak-anak Allah? Mana? Mana Pak Pendeta? Percaya dia tuh Yesus itu. Oke, atas dasar apa Pak Pendeta katakan, tafsirkan, katanya di situ adalah Yesus? Dia firman yang menjadi manusia, ayat 14. Gak ada urusan sama firman itu Pak Pendeta. Pak Pendeta gini loh Pak Pendeta. Pak Pendeta pun harus belajar lah sikit-sikit original teks Pak Pendeta. Katanya di situ, kalau di dalam Islam itu domir, ya kan? Kalau dalam bahasa, kalau pelajaran bahasa nahu kami Pak Pendeta, di situ domir, kata ganti. Kan katanya di situ kan nyanyi huruf besar, itu domir, itu kata ganti. Kata ganti untuk siapa? Jika kata ganti untuk Yesus, domirnya apa? Kalau memang dalam aksara Yunani itu memiliki domir. Kalau seperti kami kan gitu, domir dari Allah itu hu, kulhu. Kalau sudah di ujungnya hu itu Allah, itu domirnya Allah. Tak harus serta-merta terusnya Allah, gitu loh Pak Pendeta. Jangan enak aja mengatakan nya itu Yesus. Emang Yesus firman, jangan gitu-gitulah. Ini apa Pendeta ya, kita kaji ya versi paralelnya nih Pak Pendeta, tengok ya. Ya kita tengok, kalau Pak Pendeta memahami grammar bahasa Yunani ya, aku pun nggak paham kali grammar bahasa Yunani ini. Ini dah Pak Pendeta ya. Nih. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya huruf besar di sini ya, ya kan, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sudah, kita kembali original teksnya nih. Tetapi semua orang yang menerimanya,
Nah, ini ada dua kosakata kan. Kosakata pertama yang menerima dengan kode 52393, 2983. Ya. Katanya original teksnya dengan kode 846. Ya. Pak Pendeta kalau tahu, saya tanya, andaikan nya ini adalah kata ganti untuk Yesus, Pak Pendeta, simak Pak Pendeta. Kalaulah memang katanya ini adalah kata ganti untuk Yesus, harusnya original teksnya tertulisnya apa Pak Pendeta? Silakan. Logos. Apa? Kurios. Kok kurios itu bukan kata ganti Pak Pendeta. Kurios itu bukan kata ganti. Ini mau ganti siapa Bang Faru? Kan ada kan ego eimi, autos, kan itu kan. Oh. Aduh. Kurios pun. Memang enak jadi pendeta ini Bang. Plengak pelongok, cair perpuluhan. Belajar gak mau cair perpuluhan.